Assalamualaikum teman-teman rajut. Kita lanjut lagi di tas tangan tapestri motif kelima part yang kedua. Subscribe to my channel. Kita lanjut lagi di baris ke-12. Karena di baris ke-12 kita butuh warna biru 2. Jadi di baris ke-11 ini motif terakhirnya saya kunci dengan warna biru. Terus kita lanjutkan membuat motif di baris ke-12 ini, yaitu biru 2, putih 5, biru 16, putih 5, lalu ditutup dengan biru 2. Jadi ini ya motif untuk baris ke-12, dan motif yang ini juga sama dengan motif yang bawah itu. Terus kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Lanjut motif untuk baris ke-13, yaitu biru 5, putih 2, biru 16, putih 2, lalu ditutup dengan biru 5. Ini ketika merajut tidak apa-apa ya kalau benang putihnya agak sedikit kelihatan,
Nanti pas sudah selesai bisa kita rapi-rapikan agar benangnya tidak kelihatan lagi. Cara untuk merapikan rajutannya yaitu ketika ada benang yang sedikit kelihatan, itu bisa teman-teman berikan sedikit pijatan sambil benangnya itu sedikit dirapatkan sampai tidak terlihat lagi benang yang kelihatannya. Dan ini hasil untuk motif pada baris ke-13 ya. Terus teman-teman lanjutkan lagi sampai akhir. Untuk motif di baris ke-14 yaitu biru 5, putih 6, biru 8, putih 6, lalu ditutup dengan biru 5. Dan ini hasil untuk motif di baris ke-14. Terus teman-teman lanjutkan sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk rapikan rajutannya ya, agar tarikan benangnya itu sama. Lanjut untuk motif pada baris ke-15 dan 16 itu sama ya, yaitu biru 9, putih 2, biru 8, putih 2, lalu ditutup dengan biru 9.
Ini sudah selesai untuk motif awalnya ya. Lalu teman-teman lanjutkan untuk pengulangan kedua. Buat seperti motif yang awal dan kerjakan sampai akhir. Ini motif kita sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk baris ke-17 dan seterusnya itu merupakan pengulangan dari baris ke-1 dan sampai baris ke-16. Jadi ini teman-teman kerjakan lagi seperti baris pertama ya. Ini untuk baris ke-18 sama saja ya dengan motif pada baris kedua. Ini saya contohkan ya teman-teman. Motifnya yaitu biru 9, putih 2, biru 8, putih 2, lalu ditutup dengan biru 9. Dan ini teman-teman kerjakan sampai akhir. Dan tetap ya motifnya itu sekali lagi sama dengan motif yang bagian bawah. Jadi ini ya motifnya sama kan dengan motif yang bagian bawah. Jadi seperti yang saya bilang di part pertama,
motif kita itu adalah kelipatan 30 dan 16 baris. Ini ya, jadi untuk baris ke-17 dan seterusnya itu merupakan pengulangan dari baris ke-1 sampai baris ke-16 ini. Oke, dan ini teman-teman kerjakan sampai ketinggian yang teman-teman inginkan. Kira-kira buat 2 motif ke atas atau sesuai keinginan teman-teman ya. Ini untuk punya saya sudah selesai, dan di sini saya buat sebanyak 2 motif setengah untuk ke atasnya. Ini ya, 1, 2 setengah. Dan untuk motif sampingnya itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya ya. Untuk motif yang paling atas itu saya buat sampai baris ke-8 ya. Lalu saya tutup dengan SCB Club polos warna biru. Jadi untuk badan tasnya ini sudah selesai ya teman-teman. Sedangkan untuk talinya sendiri di sini saya membuat tali ulir saja. Jadi saya buat gagangnya seperti ini ya. Dan saya menggunakan hakpennya itu hakpen tulip nomor 3. Nanti tali ulirnya ini akan saya pasangkan kira-kira di sini saja ya. Itu di atas motif yang besar. Atau kalau mau teman-teman juga bisa memakai handle yang lain ya, sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Untuk resletingnya sendiri saya buat seperti ini saja ya teman-teman. Ini saya buat menggunakan hakpen seperti biasa, hakpen nomor 3, dan saya buat itu SC panjang sebanyak 60 SC dikali 3 baris. Selanjutnya saya buat SC normal sekelilingnya. Jadi 60 kali 3 saja ya, dan itu saya jahit dengan jahitan tangan. Di sini juga saya sudah memasang penanda ya di badan tasnya, seperti penanda pada awal pertama kita merajut. Jadi dari ujung yang pink ke ujung yang kuning ada 60, dan dari ujung pink ini ke ujung satunya itu ada 15 SC. Ini nanti untuk memudahkan kita ketika menjahit resletingnya. Dan resletingnya akan saya pasang seperti ini ya teman-teman. Ini ujungnya. Nanti ujung resletingnya itu akan saya masukkan ke dalam puring. Jadi seperti itu ya, ditekuk saja seperti itu. Dan pinggirannya nanti akan saya rajut. Jadi ini nanti teman-teman rajut pelan-pelan saja ya. Untuk sudut sini teman-teman rajut mulai dari sudut yang ada penanda pinknya itu ya, dan teman-teman kerjakan sampai ke ujung satunya lagi sebanyak 60 SC. Rajutnya pelan-pelan saja ya. Sedangkan untuk bagian sampingnya, karena di sini ada 15 SC dan di resletingnya itu hanya ada 3 SC rajutannya.
Jadi 1 SC sudut di resleting akan saya isi 2 SC yang di badan tas. Jadi setiap sudutnya itu saya isi 2 ya. Itu yang sudutnya 2 dan ujung sudut satu lagi 2 dan tengahnya 1. Jadi ini nanti ada 5 SC terpakai. Setelah itu yang tengahnya bagian 5 SC itu untuk resleting, dibolongkan saja nggak apa-apa. Terus untuk bagian rajutan yang sebelahnya lagi itu sama ya, saya isi setiap sudut 2 SC di badan tas. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Berarti 15 SC di bagian samping ini saya bagi 3 ya, 5, 5, 5 seperti itu ya teman-teman. Ini puringnya saya memakai puring simple saja ya teman-teman. Nanti link untuk membuat puringnya saya letakkan di kolom deskripsi ya. Sedangkan untuk sisa benangnya ini hanya tersisa benang putih saja ya teman-teman. Masih lumayan banyak juga sih. Terus untuk benang birunya itu 100 gram sudah habis dan saya memerlukan tambahan sedikit benang biru karena saya membuat handle tasnya. Tapi kalau teman-teman memakai handle tas yang lain itu masing-masing 100 gram cukup untuk membuat tas tangan ini. Untuk pemasangan puringnya setelah dijahit kiri kanan, lalu langsung saya pasangkan ke tasnya. Dan untuk bagian atas itu langsung saya jahitkan ke bagian tasnya saja ya. Jadi saya tidak 2 kali menjahit. Kerjakan semuanya pelan-pelan saja ya teman-teman agar terlihat rapi. Atau teman-teman bisa juga jahit dengan menggunakan mesin jahit. Oh iya teman-teman, untuk tali ulirnya ini apakah saya perlu membuat videonya atau tidak? Saya minta pendapat teman-teman ya. Tolong tulis di kolom komentar. Oh ini juga lupa teman-teman, untuk resletingnya ini saya jahit biasa saja ya. Ini saya jahit tangan menggunakan jahit jelujur bolak-balik. Dan untuk ujungnya ini saya lipat saja seperti ini dan saya jahit juga. Seperti ini ya teman-teman. Dan seperti biasa semuanya itu saya jahit tangan semua ya, termasuk puringnya juga nanti. Jadi seperti ini nanti prosesnya setelah pasang puring dan jahit resleting. Ujung resletingnya dimasukkan ke dalam puring ya. Ini ya lubang yang ketiga ini selurusan dengan lubang ketiga pada badan tas. Dan ini tadi 2 lubang ini menjadi 1 lubang di sini. Dan 2 lubang di ujung sini juga akan saya isi di lubang 1 yang ini juga. Oke teman-teman, semoga bisa mengerti ya. Ini lagi proses pemasangan resleting. Dan ini resleting ujung sudah saya masukkan ke dalam puringnya ya teman-teman. Nih seperti ini ya. Nanti tinggal kita jahit yang bagian luarnya saja. Oh iya teman-teman, lupa, sebelum memasang puring itu sebaiknya teman-teman jahit handle-nya dulu ya, agar nanti benangnya itu ketutupan sama puring.
Alhamdulillah, tas tangan tapestri motif kelima kita sudah selesai ya teman-teman. Dan ini hasil akhirnya. Ini setelah dipasang semuanya ya. Dan teman-teman juga bisa untuk puringnya itu teman-teman bisa memasang memakai busa ati atau kain keras agar lebih kokoh. Tapi kalau punya saya buat seperti ini saja ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan langsung saya jawab. Selamat merajut ya teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.